sahabat Silasmat, berjumpa lagi saat ini dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas masih di pembelajaran materi kelas 9 untuk soal-soal dan pembahasan fungsi persamaan kuadrat. Kita akan berdiskusi, ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Yang pertama, panjang sebuah persegi panjang 4 cm lebih dari lebarnya, luas persegi panjangnya 96 cm. Jika panjangnya X, tentukan persamaan luasnya dalam X keliling persegi panjang tersebut. Kemudian yang kedua, tanpa menghitung akar-akarnya, tentukan jenis akar-akar dari persamaan kuadrat berikut: X kuadrat tambah 3X kurang 2 atau X kuadrat kurang 2X tambah 7. Dan yang ketiga, fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12. Tentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, titik puncaknya dan sumbu simetrinya. Sedangkan yang keempat adalah diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di titik B. Diketahui panjang sisi AB sama dengan X cm, BC-nya X tambah 2 cm, sedangkan panjang AC-nya X tambah 4 cm. Tentukan panjang AB, BC, dan AC. Oke, kita akan kita diskusikan untuk yang pertama, yang bagian pertama. Dalam soal ini, di mana di sini disampaikan bahwa ada sebuah persegi panjang di mana panjangnya itu 4 cm, lebihnya dari lebar ya. Sedangkan luas dari persegi panjang itu 96 cm pangkat 2. Jika panjangnya adalah X, tentukan gitu ya. Tentukan persamaan luasnya dalam X atau keliling persegi panjang tersebut. Misalnya panjang itu sama dengan lebarnya ditambah 4, ya kan? X itu ditambah 4 atau panjang dan lebar itu selisihnya 4 gitu ya. Kemudian luasnya itu kan 96 cm. Jadi kalau persegi panjang luasnya kan panjang kali lebar. X tambah 4 dikali X gitu ya kan, sama dengan 96. Kita kalikan X dikali X menjadi X kuadrat, 4 dikali X 4X, ini 96 ke kiri menjadi negatif 96 sama dengan 0. Maka persamaan luas itu adalah X kuadrat tambah 4X kurang 96, jadi dalam bentuk persamaan kuadrat. Kemudian pertanyaannya, tentukan keliling dari persegi panjang tersebut. Jadi kelilingnya dapat kita hitung, kita cari dulu X-nya ini. Ya, akar-akarnya didapat adalah X tambah 12 X kurang 8. Jadi di sini faktor dari negatif 96 kalau dijumlah hasilnya 4X, maka dapatnya X tambah 12 X kurang 8, sehingga X itu negatif 12 dan X sama dengan 8. Maka yang kita ambil X-nya adalah 8. Lebarnya 8, maka panjangnya 8 ditambah 4, 12 cm. Maka yang ditanya kelilingnya, maka 2 panjang tambah 2 lebar, ya kan? 2 dikali 12 ditambah 2 dikali 8, nah, ketemulah dia 24 ditambah 16, hasilnya adalah 40 cm ya. Persamaannya X kuadrat tambah X kurang 96 dan luas yang keliling dari persegi panjang itu adalah 40 cm. Itu yang pertama. Kita masuk lagi pada pertanyaan yang kedua. Dalam pertanyaan yang kedua ini, menghitung akar-akar tanpa menghitung akar-akar, kita tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadratnya. Ya, di sini X kuadrat tambah 3X kurang 2, kemudian X kuadrat kurang 2X tambah 7. Jadi untuk bagian A ini kita tentukan nilai A-nya dulu. AX tambah BX tambah C. Nilai A itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, jadi A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 2. Ya, menggunakan diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC.
B-nya berapa? 3. 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali A1, 4 kali 1, B negatif 2. 4 dikali negatif 2, negatif 8 dikali negatif jadi positif 9 ditambah 8. Maka nilainya adalah 17. Kalau 17 itu berarti diskriminan itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 maka memiliki persamaan kuadrat, akar-akarnya real, nyata, dan berbeda. Itu ya. Yang selanjutnya nanti kalian lihat video sebelumnya yang sudah pernah juga disampaikan untuk materi kelas 9. X kuadrat kurang 2x tambah 7. Di sini tentukan nilai A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 7. Kemudian masukkan diskriminannya B kuadrat kurang 4AC, B-nya negatif 2, negatif 2 pangkat 2 menjadi 4. 4 dikali 1, 4, negatif 4, negatif 4 dikali 7, negatif 28, negatif 2 tetap 4 dikurang 28, hasilnya negatif 24. Jadi nilainya adalah D itu negatif 24, lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat ini itu memiliki akar tidak real atau imajiner. Jadi sudah dapat ya tentukan jenis akarnya. Oke, selanjutnya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tekan subscribe-nya dan nyalakan bunyi lonceng notifikasinya supaya ada video-video terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke, kita lanjutkan. Diketahui fungsi dari x kuadrat tambah 4x kurang 12. Tentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, titik puncaknya, dan hitung sumbu simetrinya. Kalau titik potong itu terhadap sumbu X itu artinya Y-nya 0 ya, titik Y-nya 0, maka ambil di situ fx-nya 0, x kuadrat tambah 4x kurang 12, kita cari akar-akar persamaannya. Akar-akar persamaannya kita peroleh adalah faktor dari negatif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 4, maka X tambah 6, X kurang 2. Sehingga di sini X-nya negatif 6 dan makanya negatif 6,0 itu yang berpotongan terhadap sumbu X. Yang kedua berpotongan terhadap sumbu X berikutnya adalah X sama dengan 2, maka 2,0. Jadi negatif 6 dan 2,0 untuk titik potong terhadap sumbu X. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y titik potongnya maka X-nya yang 0. Berarti fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12. X-nya diganti 0. Y sama dengan 0 kuadrat tambah 4 kali 0 kurang 12. Maka Y-nya negatif 12 sehingga titiknya adalah 0, negatif 12 kalau memotong sumbu Y. Kemudian kita menghitung titik puncak. Titik puncaknya itu kita peroleh dari ya X-nya itu negatif B per 2A, sedangkan Y-nya itu kalau B per 2A maka negatif B-nya 4 ya. B-nya 4 di sini, A-nya 1 ya. Jadi 4 per 2 atau negatif 2 ya. Kemudian B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A untuk titik Y-nya. Jadi X kuadrat itu kan 1, A-nya, B-nya 4, B-C-nya negatif 12, maka diperoleh di sini 4 kuadrat, B-nya 4 dikurangi 4 kali 1, negatif 4 dikali negatif 12, positif 48 dibagi negatif 4 kali 1, sehingga didapatlah dia 64 per negatif 4 sama dengan negatif 16. Maka titik puncaknya berada di titik negatif 2, negatif 16. Kemudian kita dapat menentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu adalah negatif B per 2A ya. Negatif B per 2A, B-nya berapa tadi? B-nya sama dengan 4, A-nya 1, 2 kali 1, 2, 4 dibagi 2, negatif B. Berarti hasilnya negatif 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X itu negatif 6,0, 2 dan 0. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y maka dia titiknya adalah 0, negatif 12. Titik puncaknya negatif 2, negatif 16. Sedangkan sumbu simetrinya membagi 2 persamaan itu adalah negatif 2. Sehingga dapat nanti kita gambarkan. Oke, selanjutnya.
Segitiga ABC siku-siku di titik B, diketahui panjang sisi AB sama dengan X cm, sisi BC X tambah 2 cm, sisi AC X tambah 4 cm. Tentukan panjang AB, panjang BC, dan panjang AC. Oke, kita ilustrasikan gambarnya titik siku-siku di B. Ya, ini gambar siku-sikunya. Titik A-nya, ya, titik B dan titik C. Oke. Kita akan menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. AC kuadrat, ya, AB itu X, BC X tambah 2, AC X tambah 2. Kita cari X-nya. Gunakan teorema Pythagoras, maka AC kita pangkatin 2 sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC itu kan X tambah 4 pangkat 2. AB itu kan X kuadrat, X itu pangkat 2. X tambah 2, BC-nya kita pangkatin 2, maka didapatlah X kuadrat. Jadi X tambah 4 dipangkat 2 menghasilkan X kuadrat tambah 8X tambah 16. X tambah 2 dipangkat 2 itu X kuadrat tambah 4X tambah 4. Sehingga hasil semuanya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 12. Gitu ya. Cari nilai X-nya, akar-akarnya. Itu diperoleh dari X-nya kurang 6, X-nya tambah 4. X kurang 6 sama dengan 0, X-nya 6. X tambah 2 sama dengan 0, X-nya negatif 2. Maka kita ambil X-nya yang positif, 6. Jadi panjang AB 6, ya, panjang AB 6, panjang BC 6 ditambah 2 jadinya 8, panjang AC X tambah 4, 6 tambah 4 sama dengan 10, maka panjang AB sama dengan 6 cm, panjang BC 8 cm, panjang AC 10 cm adalah merupakan teorema Pythagoras. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga semuanya apa yang dipelajari dapat bermanfaat. Oke, tetap semangat. Disampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Sila Smart pada ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.